Buye. Siapa? Buye. Mama kamu kan itu kayaknya mama kamu ya? Umurnya berapa? 30. Tapi Adiknya ini namanya siapa Bu? Adiknya namanya Yuda. Umurnya berapa? 5. Ibu datang kemarin ada keperluan apa Bu? Saya mau manajemen makasih. Saya bingung cara ngasih susu saya sih. Libur pendidikan itu. Ibu kalau boleh tahu anaknya ini anak pertamanya ya atau udah? Iya, anak pertama. Oke, lahirannya kemarin sesar atau Normal. Normal. Berat badan waktu lainnya berapa Bu? 3 kilo. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya akan mempraktekkan atau mengajari Ibu gitu ya caranya menyusui yang benar atau manajemen nafas. Nah, nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman karena saya mungkin nanti akan mencoba memegang pundak bagian pundak Ibu, lalu nanti saya mencontohkan juga apakah Ibu bersedia? Baik. Selanjutnya saya akan menilai tanda lapan dari bayi. Jadi bayinya tetap dipegang ibunya atau? Iya, pegang ibunya. Terus nanti kalau pas mau contohkan, nah ibu dokternya memberi contoh seperti ini ya Bu gitu. Contohnya langsung ke kali itu ke Kayak sorry ya. Di sini saya akan menilai tanda lapan bayi. Di sini bayinya looting ya, looting refleksnya positif, terus adiknya toleh-toleh takut. mungkin berarti Jadi gini caranya gini, ibu ada tanda-tanda bayi lapar itu seperti apa? Satu, biasanya anaknya toleh-toleh kanan kiri. berarti kan lebih bukan edukasi. Iya betul. Kan ini namanya juga iya betul. Bukan kita menilai ini bayinya lapar nih, ini tolak-tolak enggak. Kita sampaikan ada tanda bayi yang lapar yaitu satu bayinya tolak-toleh, kedua di mulutnya terbuka, tiga misalkan mulutnya kayak mengenyot, terus kemudian ada rooting reflex yang positif. Apa itu rooting reflex? Itu kalau misalkan itu tekan di pinggir pipi, dia menengok kayak seakan mencari puting. Satu lagi saking, jadi tangannya bisa ke mulut, terus nangis. Itu ya Bu ya, itu tanda lapar. Nah, kalau ada tanda seperti itu, ibu bisa memberikan ASI. Berarti bayinya apa? Jadi ibu ada beberapa tanda di mana bayinya tuh merasa lapar gitu. Yang pertama, misalnya bayinya tuh toleh-toleh atau misal bayinya tuh kayak saking gitu. Jadi kayak misal ibu masukkan jari dia tuh kayak menyedot gitu. Terus misal ibu tempelkan jari di sini, nanti adiknya noleh ke kanan, tempelkan ke sini, adiknya noleh ke kiri gitu, kayak mencari-cari gitu. Terus menangis juga, itu juga merupakan tanda-tanda adiknya lapar. Nah, nanti kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, nanti ibu bisa melakukan laktasi gitu atau memberi ASI. Nah, di sini saya akan mencontohkan juga. Yang pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan WHO. Berarti yang pijat oksitosin sama payudara tuh kalau misal ASINya nggak keluar itu Ya tetap kita meskipun dia problemnya apa, kita sampaikan ke ibu di rumah. Ibu harus tahu bahwa nanti ada namanya pijat oksitosin yang bisa dilakukan oleh suami ibu sendiri atau ibu orang tua, supaya untuk memperlancar, tujuannya untuk melancar ASI, apalagi kalau ASINya tidak lancar. Nah seperti ini Bu caranya, jadi nanti ibunya disuruh untuk Oke, baik Ibu. Jadi nanti selama masa pemberian ASI nanti bisa ada kemungkinan ASINya tidak lancar atau tidak keluar. Nah maka yang bisa Ibu lakukan nanti adalah dengan pijat oksitosin atau pijat payudara. Nah pijat oksitosin ini mungkin bisa sambil saya pakai juga. Nanti kalau di rumah bisa dipraktekkan sama
kami mungkin ibu bisa Iya, kita lanjut. Ya ini saya cewek. Oh. Ya, yang kena. Aduh. duduk terus posisinya kayak Iya. terus di sini saya Kalau bisa bajunya dilepas, nanti di rumah ya. Maksudnya dari itu kalau di rumah bisa sambil dilepas ya, supaya nanti saat menjijitnya bisa skip. iya bu, nanti kalau di rumah praktek pijat observasinya nanti sambil melepas baju ya bu. Ini saya contohkan, nanti di gerakan memutar aja di antara dua spatula, terus kan mulai di area sini. Oke. Iya, oke. Ya, terus bawah dari atas ke bawah. Berarti Ya. gini. Iya betul. Jadi atas dulu, gini terus ini sampai bawah. Gitu ya. Ini ya bu, dari atas ke bawah. Oke, untuk itu untuk yang pijat oksitosin. Nah, ada cara lain juga bu, yaitu pijat payudara. Nanti di kayak diurut gitu bu, di ujung payudaranya di area areola. Nah, tadi kasih handuk hangat dulu sebelum bisa. Ya, kalau bisa. Di yang pertama siapkan handuk hangat terlebih dahulu bu, nanti terus ditutup selama 2 menit 20 menit Panas. keburu Ya 1-2 menit aja. 1-2 menit. Kalau udah nanti diambil, Ya. lalu nanti baru diurut ya bu di Ya. ujung payudaranya, ini namanya areola. Nah, jadi yang pertama itu adalah Oh. diarahkan ke putingnya dulu kayak gini aja, kayak dipencet gini. Nah, kalau sudah diurut ke arah puting gini, baru nanti gerakan spiral sirkuler ke seluruh bagian payudara, memutar dari pangkal sampai ke ujung memutarnya. Jadi nanti di edukasi kayak dua-duanya gitu. Iya dong. Karena satu sisi nanti ini. Oke, yang pertama di yang ujung ini diurut ke area putingnya dulu ya bu. Nanti kalau udah baru gerakan memutar di area payudaranya. Ya, boleh pakai 2 tangan, boleh 1 tangan juga boleh. Nah, nanti dilakukan juga di payudara yang sebelahnya ya bu. Ini ya, pokoknya nanti dari pangkal ke ujung ya, misalkan kayak gini, dari pangkal dulu, terus ke sini, terus sampai ke ujung, ya gerakannya. Oke. Itu gerakan pijat payudara. Selanjutnya untuk posisi menyusui ya bu, permisi pinjaman anaknya saya bawa dulu. Yang pertama dari cradle hold dulu. Nah, ini posisinya lurus. Sambil duduk. Oh sambil Ya. ini posisinya sambil duduk. Nanti ini posisinya lurus. Iya, betul. Lalu Muka menghadap ke payudara. muka menghadap ke payudara ibu dan nanti sambil ibunya melihat ke anaknya itu. Ya. Ini untuk yang cradle hold. Lalu untuk yang cross Cradle. cradle hold Ini di tangan satunya, terus yang ini di Iya. belakang bahu. Ini lebih ke kalau yang maaf ya. Kalau yang cradle hold itu lebih badan dia lurus, menghadapnya ke atas kayak gini ya. Kayak gini. Jadi kayak gini. Oh, kalau Kayak tadi gini. lebih menghadap ke payudara, kalau yang ini Kalau lurus. ini kan cradle hold nih kayak gini, nih, lurus kayak gini ya. Kalau cross cradle hold dia cross jadi nyebrang, jadi badannya full malah lebih hadap. ke- Betul. Iya. Jadi tangan ini yang memegang kayak gini, yang satu tangan bisa memegang Yang payudaranya kayak gini. Jadi badannya dia full menghadap ke badan ibu. Ini cross cradle hold ya. Terus football hold ya kayak gini, di masuk ke dia baru menyusu kayak gini. Atau lying down, jadi sambil tiduran posisi itu. Oke. untuk posisi keduanya adalah cross cradle hold ya bu. Ini terus gini kan, terus ininya megang ke Iya, betul, payudaranya. betul, ya. Terus football hold berarti Ketawa kenapa? Cocok. Oh, udah Udah siap. Iya, iya, iya. Tinggal suami sudah ada belum? terus lying down. Nanti itu sambil tiduran ya bu. Kalau lying down posisinya tetap lurus. Iya,
Iya, terus sambil tiduran, betul. Posisinya kayak lihat nyamping, jadi posisi ibunya tiduran nyamping, terus bayinya sambil di samping. Betul. Ya. Ada fotonya sama. Itu posisi, terus habis itu Layang down. Tadi yang sambil berbaring miring terus sambil ibunya ketiduran juga biasanya. Ada yang sudah menikah? Belum ya? Sudah. Maksudnya kalau sudah nikah kan bisa cerita bareng kalau sudah punya anak. Latihan sama suami nanti habis ini nih. Tapi ada kasus ya, jadi waktu ibu menyusui terus anaknya meninggal tuh ada. Karena ketutupan hidungnya ini ke AC, jadi nggak bisa napas. Jadi itu yang ya ada. Jadi makanya harus beredukasi. Kalau menyusui, makanya tadi kan kontak mata ibu dengan anak supaya ibu juga aware posisi bayinya harus benar-benar. Ini lubang itu nggak boleh tertutup, ya. Kalau tertutup, misalkan menghadap muka semua tapi ketutupan semua kayak gini ya, bayi nggak bisa napas. melakukan perlekatan gitu. Iya, tadi betul kayak Itu tadi. dilihat yang bibirnya kan. Ya. Oh, dinilai Ya, aja. betul. Terus sama areolanya itu. Oke. Baik Bu, terus Ibu bisa melakukan penilaian perlekatan mulut bayi. Nanti kelihatan kalau udah benar posisinya, nanti bagian sininya areola yang bagian atas ini bakal kelihatan sedikit. Nah nanti bagian bawahnya bakal ketutup semua. Terus nanti di adiknya nanti bibir bawahnya akan kelihatan kayak maju gitu. Kayak melengkung gitu. Melengkung kayak Jadi melengkung. kan kalau kenyal itu kan pasti dia kayak gini ya. Pasti lainnya akan mulut bayinya akan agak melengkung gitu. Terus ibu juga nanti bisa menilai kecukupan ASI dari si bayi nanti. Tadi sambil itu juga perlekatan tadi jangan lupa edukasi ibunya harus lihat bayinya, hidungnya nggak boleh tersumbat sama payudaranya gitu ya. Nanti saat menyusui juga ibu jangan lupa tetap melihat ke bayinya, nanti lihat apakah hidungnya tersumbat atau tidak, lalu apakah posisi menyusuinya sudah benar atau tidak. Sama ini kalau nyeri berarti perlekatannya nggak pas. Kalau ibu nyeri, kalau ibunya nyaman berarti itu udah pas ya. Sama dinilai juga ya Bu, apakah ibu merasa nyeri atau tidak. Kalau ibu merasa nyeri berarti masih belum pas, kalau udah nggak nyeri berarti sudah pas ya posisinya. Selanjutnya ibu bisa menilai kecukupan ASI-nya, mulai dari mungkin berat badannya bertambah, terus Ya kupisnya, urinnya 6 kali sehari. 6 kali sehari. Kuning jernih nggak bau. jernih. apalnya kuning tuh ya. Kuningnya jernih nggak Kuning bau. jernih ya, bukan kuning pekat ya. Terus baunya juga tidak menyengat. Oke, berarti tadi pipisnya 6 kali sehari, terus warnanya kuning jernih, terus baunya tidak pekat, sama berat badannya naik. Sesuai target gitu aja, berat Sesuai badannya target. target ya. Ini selanjutnya ibu perlu tahu ada beberapa masalah payudara pada ibu menyusui, seperti misalnya ASI-nya nggak keluar tadi, terus misal ada mastitis. Mastitis itu peradangan pada jaringan payudara. Putingnya terbenam. Oh iya, putingnya terbenam atau tenggelam gitu ya Bu. Terus Ya paling sering itu paling sering itu sih Bu. Oke, jadi untuk edukasi. Caranya gimana kalau ada puting terbenam bro? Oh yang pakai spet ya? Iya. Di- Sebelum sih juga ajarin bisa narik. pakai yang manual, jadi ditarik manual. Gini. Iya. Sekarang. Nggak linu ya. ya sampai keluar Oh, sih. sampai keluar. Oke. Nanti kalau misal asinya nggak keluar, Kalau aslinya nggak keluar tuh yang pijat tadi. berarti Iya. dia mastitis. Putingnya ini yang puting, Mastitis. yang puting. Yang Termasuk mastitis itu jadi gini, tahu mastitis nggak? Iya, jadi Ya. kayak nyumbat gitu. Betul, asinya nggak lancar. Jadi di kelenjar payudaranya dia saluran asinya ada yang numpuk di situ, jadi menggumpal. Akhirnya asi di situ banyak numpuk. Nah, numpuknya asi di situ jadi membuatkan resiko kolonisasi kuman. Kolonisasi kuman akhirnya jadi infeksi, radang, merah, nyeri. Nah, kalau kayak gitu harus dipijat, terus sambil asinya harus sering diperah.
harus keluarkan supaya lancar. Nah makanya nanti edukasi juga tambahannya adalah ketika ibu selesai menyusui dan anaknya tidur, misalkan dia frekuensi udah berkurang, maka setiap 2 jam sekali ibunya harus rajin memerah ASI supaya tetap produksi saluran kelenjarnya payudaranya lancar, nggak ada yang tersumbat gitu ya. Baik ibu, nanti semisal putingnya tenggelam atau misal ada mastitis nanti bisa kayak dicubit gitu bu, putingnya sampai asinya keluar. Bukan ASI, puting. Iya, maksudnya dicubit kan putingnya sampai asinya. Kalau yang puting terbenam itu ditarik sampai putingnya itu keluar. Nah, itu namanya puting terbenam. Tapi kalau asinya keluar itu adalah kasus-kasus seperti mastitis yang dia itu beda kasus. Beda. Kalau misal nanti putingnya tenggelam nanti ditarik-tarik aja bu sampai putingnya balik lagi keluar. Kalau mastitis nanti sampai asinya keluar. Kalau mastitis, jadi yang pertama adalah kalau puting tenggelam selain manual tadi bisa pakai sepet ya. Sepet tadi kita ajarkan atau kita kasih sepet 10 cc biasanya, terus ujungnya dipotong, terus kemudian tutupnya itu buat nyedot dari arah yang dipotong tadi. Itu kalau untuk kasus puting tenggelam. Kalau mastitis yang akibat asinya nggak lancar atau asinya lancar tapi ibunya nggak rajin menyusui gitu ya, jadi akhirnya menggumpal di situ, maka edukasi pijat payudara sama kemudian memerah ASI setiap 3 jam sekali kayak gitu. Pijat payudara jangan lupa diawali dengan kasih handuk hangat dulu ya sampai 2 menit, baru habis itu mulai memijat itu ya, sama edukasi 2 jam sampai 3 jam memerah ASI ya. Sampai sini jelas? Jelas ya. Oke, kalau jelas silahkan Dr. Aun kembali ke tempat.